Pak Argo udah di sini. Udah Sin, nungguin ya aku. Iya. Halo, silakan. Selamat datang. Silakan, Pak. Gini, aku tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Cynthia. Kenapa? Karena ini kan masa Pentakosta. Temanya itu hidup dalam roh cinta. Mana ngomongin cinta kan Cynthia kita ya, Pak. Enggak, ini soal psikologis. Karena ada tema persekutuan doa ketiga itu kan mengasihi dan mengolah luka batin. Membaca luka batin kan terus, wah ini kayaknya isu-isu psikologis. Nah, yang aku tahu Mbak Cynthia yang mungkin bukan atau belum pakar tapi soal ilmu, sedang belajar soal psikologi. Nah, ini pengen tanya-tanya Mbak Cynthia tentang luka batin. Apalagi di bahan itu ada istilah-istilah yang bagi awam kayak saya itu agak susah dimengerti ya, inner child gitu. Inner child, oke. Nah, apa hubungannya luka batin dengan inner child? Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa awam, inner child itu apa, terus hubungannya dengan luka batin gitu, Mbak? Oke. Ya. Kalau inner child itu menarik sih, Pak. Maksudnya banyak orang sekarang akhir-akhir ini tuh banyak yang membahas tentang inner child gitu. Nah, inner child itu biasanya dikaitkan dengan luka batin memang. Oke. Tapi inner child dengan luka batin itu dua hal yang berbeda. Tapi memang saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya, jadi kalau misalkan kita membahas tentang teori nih, teori psikologi, dari teori psikoanalisa, jadi manusia itu memiliki yang namanya ego state. Ego state itu bahasa Indonesia berarti status ego. Nah, itu tuh ada tiga, ada inner child, inner adult, sama inner parents. Nah, itu tuh bahasa inner child, inner adult, sama parents. Inner parent. Oke, child itu kan anak-anak. Adult itu dewasa. Parents itu orang tua. Oke, jadi ada inner-innernya semua. Ya, betul. Itu setiap orang tuh pasti ada itu. Nah, inner itu akan muncul pada manusia tergantung situasi dan kondisi. Jadi ada kadang inner child yang mendominasi, ada kadang inner adult yang mendominasi. Nah, inner ini terbentuk terutama inner child ya, itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui dari masa kecil kita. Dari waktu kita di dalam perut sampai kita anak-anak. Oh, bahkan sejak dalam kandungan? Iya, itu masa prenatal ya namanya. Prenatal. Itu dari kandungan itu sampai kita anak-anak itu kita merekam tuh semua memori. Apalagi memori yang berkesan untuk kita. Itu akan membentuk sebuah inner child. Gitu. Nah, inner adult atau ego dewasa lah bahasanya ya. Itu tuh akan terbentuk berdasarkan inner child kita. Jadi kan pengalaman tuh masa kecil akan membentuk sebuah inner child. Nah, inner child itu akan berpengaruh oleh inner adult kita. Nah, inner child itu biasanya terdiri dari kayak sifat-sifat manja, terus kesenangan, kesedihan, itu biasanya muncul di inner child. Maksudnya apakah ketika dia bayi, anak-anak itu dimanja? Oh, bukan. Jadi misalkan contohnya, ketika kita dewasa, misalkan kayak kita suka manja gitu kan. Dewasa tapi? Ya, sudah dewasa, misalnya sudah dewasa. Kayak kita sama pasangan nih, kita mesti kan akan menunjukkan sifat manja kita, kesenangan kita. Nah, itu tuh inner child kita yang mendominasi. Oh, karena pengalaman di masa lalu kecil kita, iya. Jadi kayak manja itu kan macam-macam. Ada manja yang manja banget, ada yang manjanya biasa aja gitu. Nah, itu tergantung inner child kita di masa lalu kita dimanja seperti apa. Munculnya di masa dewasa. Masa dewasanya gitu. Inner adult itu biasanya berhubungan dengan ketika kita mengambil sebuah keputusan, misalkan kayak konsekuensi, norma. Nah, inner adult itu tujuannya untuk menekan inner child kita, gitu. Jadi misalkan kayak kita mau mengambil sebuah keputusan, pasti kan kita akan melihat tuh konsekuensinya apa, baik atau buruk. Nah, itu inner adult kita yang mengambil alih, gitu. Ya, mengambil lebih mendominasi. Nah, sedangkan inner parents itu terbentuk berdasarkan memori akan orang tua kita atau figur orang tua,
figur pengasuh kita gitu. Gitu. Kalau masih inner ya, maksudnya setiap orang tuh pasti memiliki itu. Mengapa yang aku malah baru dengar kalau ada inner adult and inner parents, karena yang sering kali muncul itu inner child. Betul. Isu yang sering kali muncul. Betul. Kenapa kok inner child begitu penting dalam hubungannya dengan luka batin ya? Gitu. Karena biasanya yang sering terluka atau yang mudah terluka itu kan waktu kita masih kecil, karena kita belum tahu apa-apa tuh. Kalau misalnya kita udah dewasa kan kita sudah bisa mikir ya dengan norma-norma yang ada, lingkungan yang ada gitu. Nah jadi memang bukan banyak sih, rata-rata mungkin bisa dibilang inner child itu memang mudah terluka gitu. Apakah inner child itu selalu sing sedih-sedih, sing terluka terus disakiti? Enggak sih. Atau ada yang indah-indah juga itu inner child? Ada juga yang indah-indah. Cuman kan inner child itu terbentuk akan berdampak dengan masa depan, masa dewasa kita gitu. Jadi inner child itu ada yang terluka, ada yang tidak. Tapi memang kan nggak semua orang pasti ideal gitu kan. Idealnya inner child yang ideal itu ketika masa kecil kita itu merasa aman. Itu kalau misalkan bahasa kelekatan gitu ada namanya attachment, teori attachment itu secure attachment. Jadi kita merasa aman gitu, kita merasa terpenuhi dari dalam fisik maupun rohani, apa segala macam itu, emosional apa segala macam itu kita terpenuhi gitu. Jadi kayak kita merasa diri kita itu positif, kita menganggap orang lain juga positif gitu. Jadi apakah dengan bahasa sederhana aku bisa mengatakan semua orang punya inner child, ada yang dia terluka, luka batin kemudian, tetapi ada juga yang sehat, kebutuhan emosinya dicukupi, dan dia mendapatkan rasa aman yang cukup. Sehingga kalau inner child-nya itu nanti positif, baik, sehat, tanda kutip ya, maka ketika dewasa pun akan cenderung menjadi orang yang mentalnya sehat. Tapi kalau dia ketika masa kanak-kanak itu punya pengalaman yang terluka dan sebagainya, luka batin dan sebagainya, maka ketika dewasa juga itu akan muncul berpengaruh. Jadi memang sangat penting ya masa-masa anak-anak itu, bahkan prenatal ketika dia belum lahir dalam kandungan. Soalnya gini Mbak Cynthia, aku kan sekarang jadi bapak nih, punya anak kecil, si Awang itu yang 2,5 tahun mau 3 tahun itu kan juga ketika baca ini kan wah ngeri juga ya, jangan-jangan aku menjadi pelaku kekerasan pada anakku dan nanti Awang mengalami inner child. Sehingga ini kan banyak orang yang nggak sadar bahwa masalah mental ketika kita dewasa itu sudah ditanam sejak masa anak-anak itu. Betul. Dan di beberapa kajian psikologis juga disebutkan demikian. Ketika ada masalah mental itu jangan-jangan dulu itu warisan masa kanak-kanak, inner child itu. Sebegitu pentingnya berarti ya? Iya, betul. Soalnya aku juga baca di medsos itu belum lama itu kan katanya Indonesia itu negara peringkat ketiga tertinggi tapi soal fatherless. Negara yang fatherless itu kan artinya kurang lebih secara harfiah tidak punya bapak. Betul. Bukan dalam arti tidak punya bapak secara biologis atau secara fisik, tapi kadang-kadang isunya kan soal anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kehadiran dari bapak. Nah itu gimana sih hubungannya dengan inner child? Ya itu aku juga baru baca tuh semalam Pak, tiba-tiba tuh dikirimin TikTok gitu, ada yang bilang kalau Indonesia tuh nomor 3 fatherless. Menarik nih gitu kan, karena aku juga belum research sih, maksudnya apakah itu benar atau tidak ya, nanti mungkin teman-teman yang di rumah bisa research atau gimana. Cuman kalau misalkan kita melihat dari Indonesia sendiri ya, fatherless itu kan bisa dibilang bahwa kita kekurangan peran ayah atau sosok ayah gitu ya, bukan berarti kita nggak punya ayah. Jadi gitu. Perannya ya? Peran ayahnya kurang gitu di kita ya. Nah kalau misalnya kita lihat pun ayah itu kan kalau di rumah memang cenderung lebih mencari nafkah, bekerja gitu kan, memang cari uang gitu. Umumnya kan seperti itu. Nah terkadang ketika ayah-ayah ini sudah sampai rumah kan udah capek tuh, udah cari uang seharian, terus kayak kurang untuk meluangkan waktu bersama anak. Nah, hal-hal itulah yang membuat bonding itu apa ya? Ikatan ayah dengan anaknya itu kurang. Itulah kenapa peran ayah di sini itu
kurang kurang dipenuhi oleh sang ayah ini ke anaknya itu, gitu. Aku baca juga captionnya itu kan ada fatherless yang memang karena bapaknya meninggal, sehingga dia nggak punya sosok bapak yang merawat dan attachment tadi itu ya. Ada yang karena cerai, sehingga dia diasuh oleh ibunya, sehingga dia nggak terlalu bisa cukup mendapatkan bonding dengan bapak. Ada yang bapaknya ada, ibunya ada, ya sehari-hari di rumah dan sebagainya, tapi terlalu sibuk, sehingga parenting hanya dibroke pada beban si ibu itu, sehingga bapak ya wes lah itu urusan ibu, bapak cari duit dan sebagainya, sehingga kurang bonding. Itu kan memang secara kultural juga di budaya paternalistik ini, patriarki ya maksudku, itu juga mungkin dominan juga. Kalau riset itu benar ya berarti memang ini sesuatu yang apa ya, ini sesuatu yang perlu disikapi. Iya. Tapi bisa jadi Pak, maksudnya kalau misalkan kayak bapaknya udah nggak ada misalkan gitu ya, itu tuh sebenarnya peran ayah ini bisa digantikan. Gitu. Jadi misalkan nggak perlu bapak baru. Maksudnya belum tentu nggak bapak asli. Definitif. Misalkan bisa digantikan oleh peran paman atau digantikan oleh peran kakak, gitu juga bisa. Yang penting ada peran ayah di sini. Peran ayah tuh misalkan kayak dia lebih disiplin, terus untuk lebih tegas sama diri gitu. Lebih peran ayahnya tuh tetap masuk gitu. Banyak orang diam-diam itu mengaku, diam-diam kok mengaku ya? Ya dia mengaku ya. Itu merasa menyesal karena dia punya pengalaman masa kecil yang suram lah. Tidak hanya fatherless, ada juga yang motherless. Ketika mungkin kedua orang tua terlalu sibuk dan sebagainya, kemudian dia kehilangan sosok dua-duanya. Ada juga teman-teman yang menjadi korban KDRT ketika masih kecil. Ada juga yang kurang bonding dan attachment dengan orang tua, sehingga ada yang sampai curhat itu menyesali kenapa kok aku dilahirkan di keluarga itu gitu ya. Jadi ketika dewasa kemudian sedih gitu loh, Sin. Iya. Jadi memang sebegitu dampak. Ini kan maksudnya gini, aku ingin mengatakan bahwa ketika kita sebagai orang tua ya mengasuh anak kan tidak bisa sembarangan juga. Betul. Dampaknya mungkin nggak seketika, tapi ketika nanti itu. Untuk orang-orang yang curhat semacam itu, aku harus ngomong apa sih? Yang sudah terlanjur kan mereka sudah dewasa dan apakah meratapi nasib itu juga kemudian cukup? Sebenarnya kalau misalkan seperti itu tuh, kalau dari saya pribadi menyarankan untuk mencoba untuk menerima. Maksudnya gini, kayak aku pun pasti memiliki inner child sendiri gitu, maksudnya luka-luka tersendiri gitu. Tapi ya sudah, apa yang bisa kita perbuat gitu loh, itu sama masa lalu gitu kan. Ya, yang ada yang ya udah kita berdamai dengan masalah itu. Misalkan kayak tadi aku merasa suram, nggak punya orang tua apa segala macam, tidak merasa disayang atau tidak merasa dicintai. Ya sudah, mungkin memang itu bagian dari hidupku gitu loh. Nggak ada orang yang sempurna istilahnya. Ya kalau misalnya kita bilang pun orang tua kita tidak, menurut aku tidak dengan sengaja untuk menelantarkan kita. Kadang kan nggak sadar juga nih gitu kan. Kita tidak sedang ingin menilai orang tua itu negatif. Iya, betul. Iya, kita tahu mereka mungkin waktu itu terlalu sibuk, mungkin banyak pikiran dan sebagainya. Tapi ini sedang ingin mengungkap ini supaya disadari oleh semua orang. Sehingga yang sudah terlanjur ya oke lah, diterima. Tapi terus bagaimana cara mengelola itu? Menerima habis itu ya udah berdamai. Kayak kadang tuh orang kayak yang merasa bahwa aku menyesal itu segala macam, itu kan berarti dia tidak menerima masa lalu dia kan. Kayak dia denial, aku nggak suka nih kayak gini, gara-gara kalian aku jadi kayak gini gitu kan. Nah ya sudah, akui saja gitu loh, maksudnya ya mau gimana gitu. Yang bisa dilakukan sekarang ya udah, kedepannya ini kamu mau ngapain gitu. Kita memang tidak bisa menjadi seseorang yang sempurna pasti kan, tapi ya udah jadi versi terbaik dari kita aja dengan masa lalu kita yang seperti itu. Oke. Jadi perlu mengampuni orang tua kita kalau konteksnya adalah anak dan orang tua ya. Tapi juga ada kan yang inner child-nya itu bukan hanya selalu isunya orang tua, mungkin ada yang jadi korban kekerasan dari temannya, dibully dan sebagainya. Tidak sedikit anak yang jadi korban pelecehan seksual oleh siapapun lah dan sebagainya, dan macam-macam. Jadi memang ini banyak ya. Nah,
inner child ini kan isu psikologisnya, kemudian ditarik oleh bahan masa Pentakosta ini ke luka batin. Berarti kan fokusnya kemudian inner child yang terluka itu, yang luka batin. Makanya tadi saya tanyakan bagaimana cara mengatasi, menerima dan melihat ke depan. Terus menurutku gini sih, berarti kan kita yang mungkin menjadi korban kekerasan di masa kecil, toh tidak lalu menjadikan itu alasan untuk balas dendam. Karena ada kan kekerasan kan rantai yang bisa aku karo bapakku ibuku dibeginikan, sekarang aku membalasnya kepada anakku. Itu kan harus stop. Betul. Dan seberapa luka pun kita tetap jangan mengulanginya kepada orang lain. Betul. Gimana soal itu menurutmu? Setuju Pak, bener. Karena kalau di psikologi itu ada namanya lingkaran setan. Karena kadang orang korban itu pasti akan menjadi pelaku. Kemungkinan besarnya itu seperti itu, gitu. Jadi gimana caranya kita bisa nge-stop nih rantai lingkaran ini, memutus rantai kekerasan ini. Jadi ketika memang sudah mendapatkan kekerasan, gimana caranya membantu mereka untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Karena kadang itu yang sulit juga berdamai dengan dirinya sendiri juga Pak. Kayak misalkan aku merasa kalau aku kayak gini itu kan karena orang lain. Oke lah, boleh mereka menyalahkan orang lain, tapi kan dia juga harus bisa menerima dirinya juga yang seperti ini gitu. Kadang itu yang sulit gitu. Jadi kayak benar-benar kita tidak cuma mengasihi orang lain atau mengampuni orang lain, tapi kita juga harus mengasihi ataupun mengampuni diri kita sendiri juga. Oke. Itu penting itu. Karena ini menarik karena kita sedang bicara soal masa Pentakosta dan itu kan Roh Kudus ya temanya, dan roh cinta. Maksudku supaya ini tidak sekadar rohani-rohani yang oke lah kita dibimbing oleh roh Tuhan, Roh Kudus dan sebagainya, tapi kan bagi orang-orang yang punya pengalaman luka batin, mengasihi atau mencintai tidak selalu mudah. Kadang-kadang yang mengganggu adalah dendam atau sakit hati atau sesal yang belum selesai itu. Makanya ya semoga kita bisa betapapun tidak mudah, tapi kita, makanya Roh Kudus kan roh cinta ya. Cinta itu kan kekuatan yang harapannya bisa mendorong untuk termasuk mengatasi rasa luka batin itu. Ada saran-saran untuk anak-anak muda atau juga orang tua gitu? Mungkin lebih ke yang ke anak-anak dulu sekarang. Anak-anak. Tapi bentar, sebelum itu ya Pak, aku tuh juga melihat bahwa kadang itu kayak kita lebih mudah untuk mengampuni ataupun mengasihi orang lain daripada diri kita sendiri. Kadang ya, aku melihatnya seperti itu. Gimana? Kadang kita mudah mengampuni atau mengasihi orang lain daripada kita. Contoh nih misalkan kayak orang tua kita atau kakak kita berbuat salah gitu, kayak ya sudah diampuni aja, orang itu keluarga kita gitu. Tapi ketika kita yang berbuat salah, itu tuh kayak nggak bisa nih, aku nggak boleh kayak gini. Kadang itu ada yang seperti itu juga gitu. Terlalu keras pada diri sendiri. Betul, terlalu keras pada diri sendiri gitu. Nah itu juga yang membuat kita tuh janganlah seperti itu gitu loh, karena pada akhirnya membuat kita nggak benar juga gitu. Oke. Berarti kita juga perlu mengasihi dan mengampuni diri kita sendiri. Benar. Maksudnya kalau kita nggak sempurna. Iya, maksudnya kan bahas tentang cinta. Maksudnya kalau iya sih benar, kayak kita menebar cinta untuk orang lain gitu, tapi juga cinta dengan kita sendiri juga gitu loh. Karena kadang seperti itu kan, karena kita hidup di dunia sosial, kita pasti dituntut untuk sempurna. Gitu ya. Nah, kadang itu kita juga memaksakan diri kita untuk menjadi sempurna itu loh, Pak. Sempurna dalam arti memenuhi ekspektasi orang lain. Orang lain, benar. Kadang-kadang banyak orang yang mengorbankan mental health-nya demi orang lain. Demi tampil demi memuaskan. Betul. Ya itu di kultur kita mungkin itu relevan sekali, saya setuju. Apalagi aku pendeta juga kadang-kadang jadi kayak, lupa mencintai diri sendiri. Iya, jadi kayak ya aku berharap sih, maksudnya baik untuk bahasanya menganukan ekspektasi orang lain itu baik gitu kan, maksudnya kita juga nggak sempurna gitu, tapi jangan sampai kita juga membuat itu tuh menjadi beban gitu loh, dan lupa mencintai diri sendiri gitu. Maksudnya jadi kesehatan mental kita sendiri juga perlu diperhatikan. Betul. Jadi perlu healing. Betul. Ya, in a good way, maksudnya dalam arti yang sebenarnya ya, bukan healing seperti di media. Healing habis itu ya udah gitu. Itu gitu, penting. Kalau aku yang pingin aku itu sih Pak, maksudnya
itu pun juga berlaku sama orang tua. Kadang juga kayak kita orang tua tuh harus seperti ini, harus seperti itu, harus seperti ini. Itu kan jadi kan kayak kita menjadi beban. Udah kita bekerja, kita harus ngurus anak, pasti kayak aduh gitu kan. Jadi kayak kita tanpa sadar juga kita pasti akan melukai anak tanpa sadar ya, karena kita terlalu banyak beban dari masyarakat, dari pekerjaan, dari orang keluarga juga gitu. Jadi tanpa sadar kita akan mungkin kita melampiaskan itu ke anak gitu. Dan orang tua kan juga punya inner child dari pola asuh yang sehingga oke lah itu diterima saja. Dan semoga lingkaran itu lingkaran kekerasan tidak berlanjut. Kita bisa mungkin susah stop tapi mengurangi supaya dampaknya nggak terlalu merugikan. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, karena luka batin saya pikir pengalaman semua orang. Ada yang lukanya ringan, ada yang lukanya berat dan sebagainya, dan banyak yang kemudian terjadi masalah itu karena dia belum selesai inner child-nya itu, dan tidak semua orang menyadari. Kadang butuh bantuan orang lain, mediator, psikolog dan sebagainya ya. Makanya setelah pentingnya sharing-sharing. Beberapa hari yang lalu aku mendengar podcast itu, katanya WHO itu sekarang sedang mencanangkan semboyan itu let's talk, mari bicara. Concernnya adalah kesehatan mental yang semakin meningkat ya. Makanya mungkin termasuk luka batin itu mengapa kok let's talk, karena kadang-kadang orang nggak mau membuka itu, nggak mau mengungkap, nggak mau speak up. Maka sharing itu menjadi penting juga. Kita perlu punya teman sharing supaya kita bisa dibantu untuk berdamai dengan luka batin itu. Oke, Mbak Cynthia, terima kasih atas sharing-sharingnya. Janjiannya ini menarik dan bisa lama, tapi karena ini dibatasi durasi, nanti bosan. Dan kita bisa lanjut ke episode yang lain. Dan semoga bermanfaat untuk warga GKJ Pekalongan maupun saudara semua yang melihat video ini. Tetap menjaga kesehatan mental dan jangan sampai luka batin menghalangi kita untuk mengasihi diri sendiri maupun